Kita lanjutkan untuk soal persamaan dan fungsi kuadrat. Contoh soal ketiga. Grafik Gx sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40 yang memotong sumbu X pada, jadi titik yang memotong sumbu X. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jabarkan. Jadi X kuadrat ini ya tadi ditambah 3X dikurangi 40. Kita cari himpunan penyelesaiannya dulu. Jadi kita cari himpunan penyelesaiannya, kita pakai melengkapkan kuadrat ya. Jadi kita buat kurung. Oke, di sini kalau X kuadrat, maka di sini langsung kita buat X, di sini juga X. Nah, kemudian kita cari angka yang jika dikalikan itu hasilnya adalah negatif 40. Kalau dia ditambahkan itu hasilnya adalah 3. Jadi ketemu nilainya adalah positif 8 dan juga negatif 5. Kenapa demikian? Karena 8 ditambah negatif 5 itu hasilnya adalah 3. Tapi jika 8 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 40. Ya, berikutnya setelah itu kita tentukan nilai X-nya dengan cara seperti ini. Kita cari himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita tinggal ginikan X ditambah 8 semuanya kita sama dengankan 0. Yang satunya adalah X dikurangi 5 kita sama dengankan 0. Maka di sini akan kita dapat X satunya adalah, jadi X ini jika ditambahkan 8 sama dengan 0, berapakah nilai X? Nilainya adalah negatif 8. Yang satunya adalah X jika dikurangi 5 sama dengan 0. Berapakah nilai X jika dikurangi sama dengan 5 sama dengan 0? Nilainya adalah 5. Maka kita dapat titik yang memotong sumbu X. Kita harus ingat pada grafik ya, memotong sumbu X itu berarti dia nempel di sini, di sumbu X-nya. Nempel di sini. Titik yang nempel di sini itu pastinya dia Y-nya bernilai 0. Ya. Tapi kalau dia titiknya nempel di sumbu Y, maka dia X-nya maka bernilai 0. Tapi karena yang diminta itu adalah titik yang memotong sumbu X, maka adalah dia yang nempel di sumbu X, yang mana nilai Y-nya pasti sama dengan 0. Sehingga didapat di sini nilainya adalah titik yang pertama adalah negatif 8,0, titik yang kedua adalah 5,0. Oke, jadi seperti ini. Ingat, yang depan ini adalah miliknya X, yang belakang adalah miliknya Y. Depan miliknya X, belakang miliknya Y. Jadi, yang Y-nya 0 itu di belakang sini. Oke, jadi ini adalah titiknya atau yang tadi apa? Yang memotong sumbu X. Oke, berikutnya. Oke, soal terakhir ini dari persama dan fungsi kuadrat. Nilai diskriminan dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40 itu berapa? Kita harus paham dulu bahwa rumus diskriminan atau simbolkan oleh D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Itu adalah rumus dari diskriminan. Jadi persamaannya di sini itu adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40 dari soal. Nah, untuk menentukan nilai mana yang bagiannya A, mana yang bagiannya B, mana yang bagiannya C, itu caranya adalah A itu adalah nilai angka yang berada di depannya X kuadrat. Karena di depannya ini nggak ada nilainya apa-apa, itu sama aja dia bernilai 1. B itu adalah nilai yang berada di depannya X. Dia adalah 3. Sedangkan C itu adalah nilai konstanta yang dia tidak memiliki variabel, yaitu berapa ini? Ini adalah negatif 40. Jangan sampai salah menjawab ya. Jadi ini negatif 40 karena di depannya adalah ada pengurangannya atau bernilai negatif. Sehingga C-nya adalah negatif 40. Baru kita masukkan diskriminan itu tadi, caranya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Maka kita masukkan B-nya adalah 3. Sehingga 3 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu adalah 1. Sedangkan C-nya adalah, tadi negatif 40 ya. C-nya adalah negatif 40. Kita dapatkan di sini 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian dikurangi. Oke, kita harus tahu dulu di sini. Nah, kita berikan tanda kurung ya biar kita jelas operasinya. Dikurangi 4 dikali 1 hasilnya adalah 4.
kemudian hasilnya ini dikalikan lagi dengan negatif 40, hasilnya adalah 160, tapi karena di sini dia negatif, maka hasilnya adalah negatif 160. Karena di sini ada tanda kurang bertemu dengan bilangan negatif, maka dia akan menjadi tanda positif, sehingga di sini 9 ditambah 160, hasilnya adalah 169. Oke, semoga bermanfaat. Tolong dipelajari yang lainnya juga kaitannya dengan membuat grafik, di mana di situ menentukan nilai X1, X2, kemudian menentukan titik potong, menentukan simetri, titik puncak, itu juga juga dipelajari ya. Terima kasih.